Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita akan bersama dengan Prof. Muhammad Razif Muhammad Yunus dari University Kebangsaan of Malaysia. Dan ini merupakan tamu istimewa. Beliau mempunyai subspesialisasi yaitu bedah kepala dan leher. Jadi kali ini ada dua isu yang akan kami sampaikan. Yang pertama untuk masyarakat umum yaitu tentang awareness. Kemudian yang kedua beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan sebagai seorang spesialis THT atau General ENT Specialist dalam menghadapi atau mendiagnosis awal atau memahami tentang tumor kepala dan leher. So, pertama saya perkenalkan Profesor Dr. Muhammad Razif dari UKM. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon kepada Prof. Razif untuk menyampaikan tentang awareness. Jadi mungkin antara Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan bagaimana masyarakat harus paham tentang tumor kepala dan leher atau head and neck tumor. Kami persilakan Prof. Razif. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih atas undangan ini ya. Yang pertama, apa yang saya mau kongsikan ialah apakah itu tumor kepala dan leher. So seperti juga di Malaysia yang paling utama ialah nasofaring. Ya, so jadi untuk kita rawat sebenarnya bagus untuk pesakit ada awareness bagaimana kejadian tumor nasofaring ataupun mulut, lidah dan juga di larynx. Jadi apakah tanda-tanda yang perlu pesakit untuk datang menjumpa doktor? Contohnya seperti kalau ada masalah hidungnya berdarah, ya, tidak boleh dibiarkan, ya, ataupun telinganya ada sumbat atau bunyinya bising, ataupun lidah ada apa kita panggil ulcer dan tidak sembuh sudah 1 bulan, ataupun suaranya berubah, sepertinya saya sudah jadi itu parau ya. Jadi itu adalah semua tanda-tanda yang perlu datang berjumpa dengan doktor. Kalau boleh terus ke doktor THT untuk kita pastikan pemeriksaan lengkap dilakukan. Dan sebenarnya yang paling utama ialah kalau ada benjolan di kepala, di leher, ya, walaupun kecil, saya rasa perlu datang jumpa segera kerana kalau kankernya ini masih lagi kecil, rawatannya lebih bagus. Kita tidak mahu kankernya makin besar, nanti rawatannya lebih rumit dan peluang untuk baiknya akan kurang. So jadi untuk ketumbuhan kanker kepala lehernya, simptom-simptomnya perlu diketahui dan kalau ada segera jumpa doktor dan jika perlu jumpa doktor THT kerana doktor THT perlu skop, ada skop ya. Kerana itu skop, kalau kankernya di dalam, doktor biasa mungkin tidak ada skop, tidak dapat lihat ya, dan mungkin akan lebih lambat rawatannya. Jadi jumpa doktor THT, skop di hidung, skop di tekak, di larynx, di leher, dan kita melihat adakah tanda-tanda yang tidak bagus untuk kita tangani seterusnya. Ya, terima kasih. Itu merupakan pendahuluan karena tumor kepala dan leher pada stadium awal itu sulit dideteksi. Kadang-kadang manifestnya sudah muncul setelah adanya benjolan, adanya epistaksis atau mimisan, kemudian adanya perubahan suara, adanya kesulitan menelan dan sebagainya. Dan ini ada yang kita hadapi adalah masyarakat terlalu mudah mendapatkan informasi dari media sosial, Prof. Nah, kadang-kadang yang dia terima tidak sesuai dengan fakta, sehingga terjadi overthinking dan sebagainya. Nah, apa saran dari Prof. Razif untuk lebih mengedukasi kepada masyarakat supaya jangan terlalu overthinking, kemudian jangan terlalu berpikiran yang berlebihan terhadap masalah yang ada. Karena kadang-kadang itu bukan tumor, tapi suatu proses inflamasi. Nah, apa kiat-kiat atau pengalaman dari Prof. Razif untuk seperti itu? Ya, terima kasih Dr. Agus. Soalan yang bagus kerana kita boleh lihat, saya sangat setuju pesakit ataupun masyarakat akan lebih pergi ke media dan melihat dan membaca ya. Apa yang saya mau beritahu di sini
setiap benjolan, setiap simptom tidak sama dari seorang ke orang yang lain. Ya, dan kita tidak boleh kata seperti di sini panggil mimisan ataupun berdarah hidung. Untuk orang A dan orang B, untuk orang dewasa, orang kanak-kanak, sebabnya sangat berbeza. Ya, so jadi tidak boleh kita kata seperti anak-anak ada mimisan terus kita ingat ada kanker. Tidak. Ya, kerana itu kadang-kadang perkara biasa. Tetapi kalau orang sudah dewasa, umurnya 40, 50 tahun, rokoknya kuat, ya, makan ikan asinnya kuat, kemudian ada mimisan ataupun ada darah hidung, katanya, wah ini bukan bahaya. Wah itu tidak, ya. Itu sepatutnya kena lebih datang jumpa doktor kerana risiko kankernya lebih tinggi. So, jadi untuk menjawab soalan itu, saya rasa, ya, mungkin baca bagus, tetapi perlu lihat dari mana datangnya. Dan penting memang berjumpa doktor kerana kita perlu rawatan selanjut. Yang kita tidak boleh dengan satu perkataan terus lihat di media sosial terus ada diagnosa. Itu tidak. Ya, so kita perlu jumpa doktor, bagi pemeriksaan secukupnya, dan kalau perlu dirujuk kepada pakar. So itu lebih bagus, ya. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin tantangan berikutnya adalah kepada General ENT Specialist. Biasanya bisa karena bukan under knowledge ya, tapi kurang bijaksana, kurang wise. Yang kedua, kadang-kadang overconfidence. Nah, apa pesan dari Prof. Razif untuk General ENT Specialist dalam menanggapi awareness supaya masyarakat itu benar-benar well educated, benar-benar bisa memahami, karena permasalahan jangan dibebankan kepada dokter, tapi dia punya responsibility untuk memperhatikan atau menjaga bahwa ada apa dengan masalah saya. Nah, pesan dari Prof. Razif untuk General ENT bagaimana? Terima kasih. Ini juga penting, ya, kerana General ENT pada saya memang kita perlukan ramai. Ya, seperti di Malaysia, seperti di Indonesia, kita mungkin berada di apa kita panggil tertiary center, ya, di mana kita menerima rujukan. Tetapi yang lagi penting ialah General ENT kalau di Indonesia ini lebih luas kawasannya. So itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon General ENT perlu upgrade, datang kepada orang kata continuous education, kuliah-kuliah. Sekarang ada banyak seminar online untuk kita lebih update kita punya knowledge, in term of deteksi. Kita pun sudah bincang tadi, contoh orang ada mass di leher, kita bukan hanya buat needle biopsy saja, tetapi needle aspiration, tapi kita hantar juga untuk EBV, Epstein-Barr virus dan human papilloma virus, P16. So ini boleh dilakukan, General ENT boleh lakukan ini dulu sebelum dirujuk. Dan banyak lagi yang boleh dilakukan. Of course sudah tentu skop, ya, perlu skop. Saya rasa untuk kita di THT ini, di ENT ini, perlu investigate untuk skop yang bagus. Kerana with a good scope, endoskop yang bagus, kita dapat lihat di mana kemungkinan ada tumor dan juga pemeriksaan seluruhnya. So I think awareness dari kita sendiri sangat penting, dan juga jangan lambat. Contohnya pesakit ada ulcer di lidah, tetapi rawatannya lambat, masih lagi dirawat dengan ubat. Kalau kita ada pesakit umurnya sudah lanjut sikit dan ada ulcer di lidah, ya, ataupun di tempat lain, paling lama 2 minggu. Kalau tidak baik, kita ambil biopsi. So jadi itu satu lagi yang kita perlu untuk General ENT, early detection, awareness dan early detection. Jika ada pesakit sepertinya suara parau, jangan kita kata wah ini laryngitis saja. So perlu diskop untuk pastikan ada masalah di pintas suara, dan jika tidak boleh make a diagnosis, rujuk. Kerana perbezaannya sangat banyak. Jika kita dapat detect awal, rawatannya lebih cepat dan success rate is very high, dan kita boleh mengurangkan risiko recurrence. Ya, kita juga bisa belajar dari evidence base, ya. Misalnya pada cancer AIDS yang dulu mungkin 40 years old, kemudian sekarang sudah ada perubahan karena
pengaruh-pengaruh dari makanan, lingkungan, dan sebagainya. Nah ini yang terakhir, Prof. Razif, kita melihat di dalam Department of Otolaryngology, kita punya divisi yang namanya onkologi, ya, atau mungkin bedah kepala dan leher. Nah, apa yang menjadi peluang kita untuk ke sana? Karena kami melihat masih sedikit spesialis atau ENT general ENT spesialis ini yang mau ke sana. Satu mungkin karena tantangannya lebih berat, ya kalau konservatif dahulu kan ada polip, hidung, amandel atau tonsil, kemudian operasi-operasi yang ringan, sinusitis misalnya, tapi sekarang berkembang menjadi adanya tumor kepala dan leher. Padahal selama residen mereka belajar tentang tumor-tumor tersebut. Nah, apa peluang atau kesempatan yang masih bisa dicapai dengan lebih baik ketimbang zaman kita dulu untuk lebih mengembangkan keilmuan pada head and neck surgery tersebut? Terima kasih. Ini saya rasa salah satu cara di mana kita boleh kembangkan ialah ada beberapa center yang kita kata khusus untuk buat kanker kepala dan leher. Okay, contohnya saya bagi contoh di Malaysia, dulu centernya tidak banyak untuk lakukan operasi advanced head and neck cancer dan reconstruction. Tetapi sekarang kita ada beberapa center ya di Malaysia. Jadi bila kita ada lebih banyak center atau hospital yang khusus melakukan operasi ini dan banyak rekonstruksi, jadi minat akan lebih datang dan lebih banyak case-nya akan dikhusus di situ. Jadi more and more general ENT or junior specialist ada interest. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita ada banyak case, jadi peluang untuk involve dalam operasi itu lebih tinggi. Jadi kita go by evolution. So mulanya masa di resident dia belajar, ya belajar seperti yang kita bicara tadi, anatomy, how to avoid complications secara teori. Kemudian bila jadi resident, dia akan involve sebagai assistant. Kemudian dia akan jadi specialist. Kalau di Malaysia itu specialist mau subspecialty dalam bedah onkologi, dia akan jadi general ENT selama 3 tahun dulu, kemudian dikhususkan di tempat-tempat yang major operasi dilakukan. So akan train selama 1 tahun, 2 tahun, lebih involved dengan this operation. So kita akan develop interest dan juga kemahiran. Dan satu lagi yang alhamdulillah yang saya rasa sangat bagus ialah dissection cost, cadaveric dissection cost. So kalau kata orang itu memang mahu jadi surgeons yang bagus, selalu ikuti dissection course. Ya, cadaveric dissection course kerana kita akan dapat banyak belajar anatomy, kita dapat lihat strukturnya macam mana kita lakukan. Kerana bila kita lakukan operasi bedah onkologi, anatominya tidak sama. Ya, kerana tumornya sudah besar. Tetapi saya sudah tunjuk tadi dalam kuliah, the landmark is important. So maksudnya apa landmark yang kita kena pertahankan, then we can go around that. So jadi untuk resident ataupun specialist yang ingin masuki kawasan ini, area ini, perlu berada di tempat yang volume tinggi untuk buat cases dan train, dan bila train tu assist, kemudian observe, assist, kemudian lakukan under supervision, then you can do on your own. Dan akhirnya saya juga seperti di Malaysia, kita encourage untuk belajar di luar. Maksudnya pergi ke tempat-tempat lain untuk mengambil ilmu dan cara-cara yang berbeza, yang lebih bagus ataupun yang lebih advance untuk kita keep on continue. Ya, so saya rasa ini peluang yang besar. Saya sering ke Indonesia dan tahu casesnya memang advance kan Dr. Agus. Tapi ini semua adalah challenges dan saya rasa yang paling penting, antara yang paling penting ialah mentornya, Dr. Agus. Kalau kita ada seorang mentor, beberapa mentor yang interested untuk mengajar, dan guide, jadi kita akan dapat banyak lagi pengikutnya. Ya, itu caranya. Ya, terima kasih Prof. Razif. Ini peluang bagi kita semua, terutama bagi adik-adik saya yang barusan lulus maupun yang sudah bekerja. Jadi belajar itu tidak harus
sampai ke konsultan ya, karena tahapannya panjang. Tapi bisa bertahap menggunakan pembelajaran mengikuti kursus-kursus, kemudian mengikuti velo, kemudian belajar di kadaver, karena penting sekali melihat landmark. Jangan langsung aku bisa, kemudian saya operasi. Tapi itu perlu belajar. Dan mentorship, saya setuju sekali Prof. Razif, mentorship itu sangat penting sekali, dan itu yang masih menjadi kekurangan di kita. Ya, bagaimana dari center pendidikan bisa membantu sejawat dokter lain yang ada di daerah-daerah yang agak jauh. Tapi pandemi ini memberikan suatu kebaikan dari adanya platform Zoom, ya, kemudian bisa komunikasi secara online, itu membantu kita untuk lebih meningkatkan kompetensi kita. Ya, selain itu juga fasilitas. Demikian, terima kasih pembicaraan saya dengan Prof. Razif. Terima kasih Prof. Razif. Sehat selalu. Ya. Jangan kapok ke Jogja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.